Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Mengetahui Sumber Ajaran Islam. Pengertian Ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dua kata idofi, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum secara etimologis adalah bentuk jama dari kata ilmu. Berasal dari kata alima ya'lamu ilman, ilmu merupakan bentuk masdar yang artinya pengetahuan dan pemahaman. Ulumul Quran memiliki makna idofi dan makna alam atau nama diri, yang bisa dilihat pada paparan berikut. Pertama, makna idofi. Penggabungan kata ulum dengan kata Al-Quran menunjukkan arti yang sangat luas, meliputi semua unsur yang ada dalam Al-Quran itu sendiri, yang meliputi ilmu-ilmu diniyah dan ilmu-ilmu kauniyah. Yang kedua adalah makna alam, atau metodologi kodifikasi. Apabila makna idofi ditransformasikan ke dalam makna alamiah, maka ilmu yang bersangkutan disebut sebagai cabang ilmu yang membicarakan metodologi kodifikasi ilmu-ilmu Al-Quran, dan objeknya menjadi lebih khusus dibandingkan objek ulumul Quran ditinjau dari segi makna idofi. Kedudukan hadis, isma, dan kias. Kedudukan hadis, istima, dan kias adalah sebagai sumber hukum Islam sesuatu yang menjadi dasar atau menjadi rujukan utama lahirnya hukum Islam. Pada dasarnya, sumber hukum Islam diyakini bahwa Al-Quran dan hadis. Sedangkan istima dan kias termasuk ke dalam dalil hukum Islam, sebab keduanya bukan sebagai dasar, tetapi hanya sebagai petunjuk atau dalalah. Pengertian Al-Quran. Secara istilah, Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir bila membacanya mengandung nilai ibadah. Pengertian ijma. Ijma adalah kesepakatan ulama yang hidup pada suatu masa atas hukum satu kejadian. Yang dimaksud dari kejadian adalah yang di dalamnya terdapat dalam unsur sayara, karena hal demikian menjadi objek pemikiran fuqaha. Pengertian kias. Kias adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nasahnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nasah. Selanjutnya, pengertian nasah dan syariah. Pengertian nas menurut bahasa nas adalah raf'u asy', yaitu munculnya segala sesuatu yang tampak. Sedangkan syariah, pengertian syariah adalah semua yang disyariatkan Allah untuk kaum muslimin baik melalui Al-Quran maupun melalui as-sunnah Rasul. Selanjutnya, ijtihad dan perbandingan mazhab. Ijtihad adalah suatu usaha dengan segenap kemampuan oleh seorang mujtahid untuk menggali hukum syar'i dari sumber yang terperinci yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, perbandingan mazhab adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqaha atau mujtahidin beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah yang diperselisihkan dengan membandingkan atau memunakosyahkan dalil masing-masing imam mujtahid untuk mendapatkan pendapat yang paling kuat dalilnya. Selanjutnya, teori dan konsep istinbat hukum Islam. Secara etimologis, kata istinbat berasal dari kata benda, an-nabat, bentuk masdar, yang dari nabata yanbutu nabatan, yang berarti air yang keluar dari dalam sumur yang pertama digali. Secara terminologis, kata istinbat berarti upaya mengeluarkan makna dari nas Al-Quran dan Sunnah, yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dalam mencerahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.